Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah Bapak Ibu jamaah salat subuh yang telah berhadir kerana Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mulakan Allah, kita masih membahas tentang amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pada umrah. Di pertemuan kita yang lalu, salah satu amalan yang menyebabkan Allah mencatatkan pahala umrah yaitu mereka yang berzikir setelah salat dengan zikir 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, lalu dia tutup dengan kalimah la ilaha illallah. Maka barang siapa yang istiqamah berzikir setelah salat dengan zikir ini, Allah catatkan untuknya pengganti seperti pahala pengganti bagi orang-orang miskin yang tidak mampu melakukan haji dan umrah. Itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, amalan berikutnya yang berdasarkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang mendapatkan pahala sebesar pahala haji padahal dia tidak melakukan haji, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan umrah di bulan Ramadan. Orang-orang yang melakukan umrah atau perjalanan umrah tapi dia melakukannya di bulan Ramadan. Barang siapa yang melakukan ini, maka Allah berikan untuknya bukan hanya pahala umrah, tapi bagaikan melakukan haji. Dan ini berdasarkan keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari bertanya kepada salah seorang sahabat perempuan. Kata Rasulullah, "Ma mana'aki an tahujji ma'ana?" Apa yang membuatmu tidak melakukan haji bersama kami? Artinya, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak melakukan haji bersama kami? Rasulullah bertanya ini tentunya kepada mereka yang sudah dianggap mampu. Karena perempuan dan laki-laki badan yang sehat, kemudian meninggalkan harta untuk orang yang ada harta yang ditinggalkan untuk orang yang ditinggalkan selama haji, dan mampu untuk berjalan sekaligus dengan biayanya. Jadi Rasulullah ketika bertanya kepada perempuan itu, "Kenapa engkau tidak melakukan haji bersama kami?" Perempuan itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku mempunyai tugas yang tidak bisa aku tinggalkan, yaitu aku harus memberi minum unta peliharaan, yang unta itu digunakan oleh suami, dan anak-anakku diambil susunya, ditunggangi, sedangkan mereka dalam keadaan tidak mampu melakukan tugas itu karena kekurangan fisik mereka. Maka akulah yang
melakukannya, maka itu yang menyebabkan aku tidak mampu atau tidak bisa melakukan amalan haji. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan itu, fa iza kana Ramadan, kata Rasulullah, baiklah kalau begitu, tapi usahakanlah kalau datang bulan Ramadan, i'tamir, berusahalah untuk umrah ketika datangnya bulan Ramadan. Fa inna fihi umratan fi Ramadan hajjah, karena pahala orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan melakukan haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa inna umrata fi Ramadan, ritual yang banyak seperti haji. Umrah tidak ada wukuf di Arafah. Umrah tidak ada perjalanan atau kegiatan di Mina, Muzdalifah, melempar jamarat, tidak ada. Ya, umrah bisa selesai dalam 1 jam semua kegiatan tersebut, ya, mulai dari berihram dan sampai bertahallul, selesai 1 hari pun selesai. Tapi Masya Allah, mereka yang melakukan ritual ini di bulan Ramadan, jaminan dari Rasulullah, tercatat di sisi Allah, dia telah mendapatkan pahala haji, tapi belum berhaji. Belum bisa dipanggil Pak Haji, baru bisa dipanggil Pak Umrah. Pahala haji, dia merasa berhaji, tidak. Dia umrah tapi pahalanya seperti pahala haji. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah melakukan umrah sebelum melakukan haji? Yang menjadi pertanyaan adalah, bolehkah atau apa hukumnya? Padahal mereka tidak tahu bahwa ini malaikat. Nabi tahu yang datang malaikat, maka Nabi mengatakan kepada sahabat, tenang, biarkan dia. Karena begitu datang langsung ditempel lutut ke lutut Rasulullah. Tidak ada yang berani melakukan itu, tapi orang ini melakukannya, padahal dia adalah jelmaan Jibril alaihissalam. Jadi sahabat pun pernah melihat Jibril, tapi dalam bentuk jelmaan. Kalau Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, Jibril itu punya 600 sayap, dan di setiap sayapnya bergantung mutiara. Kalau dia membuka sayap kanan dan kirinya, maka tertutuplah ufuk barat dan ufuk timur. Jadi bumi di bawah sayap Jibril. Maka jangan heran kalau malaikat, kalau disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoncang bumi, itu cukup disentil saja, itu sudah cukup untuk membuat gempa. Mudah sekali bagi Allah. Maka kita ini kecil sekali di permukaan bumi. Tidak layak seseorang menyombongkan diri hanya karena kuasa. Begitu mudah Allah menghancurkannya. Jemaah melakukan Allah. Ketika orang ini, hasil jelmaan Jibril ini datang, beliau bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, wahai salat wa tu'tu zakah, lalu mendiri, lalu membayar zakat, wa tasumu Ramadan, lalu berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, lalu kemudian engkau melakukan haji. Rasulullah tidak menyebutkan umrah, Rasulullah menyebutkan haji. Jadi kalau begitu, kalau urusannya mendahulukan umrah, boleh sebelum haji. Tapi bolehkah meremehkan haji lalu mengutamakan umrah? Ini yang jadi pertimbangan para ulama. Yang dimaksud boleh umrah sebelum melakukan haji ini wajib, dua-duanya wajib. Jadi kalau ada orang yang mengira selama ini dalam mazhab Syafi'i bahwa umrah itu sunnah, salah. Imam Hanafi dan Imam Malik, mazhab Malik Hanafi dan mazhab Malik yang mengatakan umrah itu sunnah muakkad. Syafi'i dan Hanbali mengatakan umrah wajib, sama wajibnya dengan haji. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan haji bersamaan dengan umrah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, lakukanlah haji dan umrah, kata Allah,
untuk Allah atau demi Allah, maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala wajib daftar haji dulu. Kemudian kalau kita merasa punya harta lebih, silakan melakukan umrah. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kenapa perjalanan umrah ini menjadi perjalanan yang sangat dimuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita hanya butuh waktu sebentar? Karena perjuangan ini melibatkan semua perjuangan, mulai dari bergeraknya harta. Kita butuh uang. Sekarang daftar umrah sekitar 23, 24, 25 juta. Itu butuh dana besar. Sebagaimana besarnya kesulitan untuk mengumpulkan harta, begitulah besarnya dosa orang-orang yang menipu jamaah umrah. Begitu susahnya seseorang memimpikan untuk bisa mengunjungi, menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bermimpi-mimpi untuk bisa melihat Kaabah, pujaan hatinya yang selalu hari ini dia hadapkan tubuhnya. 25 juta dikumpulkan dari hasil penjualan kopi, dari hasil semua pekerjaan-pekerjaan sebagai nelayan, petani, lalu didaftarkan pada travel, lalu kemudian travel itu melakukan penipuan. Begitu susahnya mengumpulkan harta untuk berumrah, mengunjungi tempat yang Allah muliakan dan Nabi-Nya, begitulah besarnya dosa menipu orang-orang yang akan melakukan umrah. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, perjuangan umrah dihargai Allah. Harta kita habiskan untuk bisa berkunjung, karena bahasa umrah itu pada dasarnya secara bahasa bermakna berkunjung. Umrah itu artinya berkunjung. Secara syar'i artinya berkunjung menuju ke Kaabah atau ke Makkah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tashuddur rihal, tidak digalakkan, tidak diutamakan untuk melakukan perjalanan ke manapun sebelum engkau mengunjungi 3 tempat, kata Rasulullah. La tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Kunjungi dulu 3 tempat ini, setelah itu silahkan berjalan ke manapun. Apa 3 tempat itu, kata Rasulullah? Yaitu masjidku atau Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, lalu Masjidil Aqsa. Urutannya bahasa Nabi, Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. Kunjungi dulu 3 tempat ini, setelah itu silahkan berkunjung ke manapun. Sayangnya orang hari ini, Masya Allah, harta berlebihan. Harta berlebihan. Di depan rumah 2 mobil dengan merek yang berbeda. Yang satu berharga 400 juta, yang satu berharga 200 juta. Mobil untuk suami, mobil untuk isteri, lengkap. Umrah tidak merencanakannya. Haji bahkan tidak didaftarkannya. Kalau seandainya dia mati, maka mati dia dalam keadaan bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberinya rezeki. Maka wajib mendahulukan perjalanan ke 3 masjid ini ketika kita sudah dianggap mampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma melakukan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kadang-kadang kita melakukan perjalanan entah ke mana-mana. Kita melakukan planning, berjalan, bermain, liburan, entah ke mana pun. Menghabiskan harta hanya untuk menginap di satu hotel, sekali kedip mata, sekali kita tutupkan mata lalu berkedip kembali, 1.200.000 kita korbankan hanya untuk bisa menikmati kasur di hotel, tapi tidak ada rencana untuk melakukan umrah. Buruk sekali akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Allah menyayangi kita, memberikan rezeki, menempatkan kita kerja di kantor-kantor yang lumayan banyak, gaji lumayan, belum lagi ditunjang sana, ditunjang sini, belum lagi sertifikasi,
6 bulan sekali keluar 18 juta, tapi dia tidak simpan untuk melakukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sekali akhlaknya. Kita sudah ke Thailand, kita sudah ke Malaysia, tapi umrah kita tidak rencanakan. Jawablah Allah Subhanahu wa taala, kita telah melawan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah muliakan orang-orang yang melakukan umrah karena hartanya dia habiskan untuk itu. Kemudian dia memperjalankan tubuhnya dengan berbagai kekurangannya. Kenapa? Karena imannya. Maka Rasulullah menjawabnya, jasad Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang dimuliakan. Beliau mendengarkan salawat orang-orang yang bersalawat kepadanya dalam keterangan Rasulullah sendiri. Kemudian Allah memuliakan orang-orang yang bersalawat itu. Jawabkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikorbankan oleh orang-orang umrah harta, jiwa, raga. Dia tinggalkan keluarganya, bahkan di tempat tanah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, berusahalah untuk melakukan umrah, tapi jangan lupa daftarkan haji lebih dahulu. Ada satu hadis sebagai penutup yang ingin kita sampaikan, bahawa Rasulullah menyebutkan dalam salah satu hadis yang sahih, itu menjadi kecil, yang dia niatkan adalah bermain-main. Jadi dalam hatinya bukan untuk taat ke Allah, tapi ingin melihat-lihat suasana Makkah dan Madinah. Hati menentukan. Ada orang-orang kaya daftarkan umrah, tapi kemudian dia pergi dengan harta yang haram, punya ATM yang banyak, punya benda yang bisa kita jual, dan ada alternatif untuk hidup yang lain. Maka bermimpilah dan lalu berjuanglah untuk mendaftarkan diri pada umrah setelah selesai mendaftarkan diri pada haji yang lebih utama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberi semangat kita untuk tidak mendahului perjalanan kebahagiaan dunia manapun kecuali kita mengunjungi Makkah, Madinah atau Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.